Manurung. Silakan Manurung. Halo Bang. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Martinus. Ya, silakan Martinus. Silakan Martinus. Halo Martinus. Halo Bang Edis, selamat malam. Selamat malam Bang. Silakan Bang. Kenalan dulu Bang. Abang dari mana? Silakan. Iya, saya dari Mandailing Natal dan agama Katolik lah. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Bang sampaikan Bang? Iya, beberapa perdiskusian yang telah saya ikuti selama ini, baik itu terutama dulu diskusi tentang agama sebelah ya, itu adalah Islam ya. Benarnya pun di situ saya juga bangga sekali karena berani sekali Bang Edi sini memberikan statement tentang Yesus Kristus di hadapan Muslim yang begitu banyak kan. Baik, tetapi pada proses perjalanannya, tetapi pada proses perjalanannya, loh kok bisa waktu menghadapi Islam kok Anda Tritunggal hipostasi dibuang ke tong sampah. Sebenarnya saya di situ pun bertanya, apa maksudnya itu? Apakah Tritunggal itu dibawa ke tong sampah? Tapi setelah tadi mendengarkan kawan yang satu itu bertanya di situ ya, saya juga paham. Oh, berarti itu maksudnya. Oh, itu maksudnya Bang Edi sini. ketika bom-bom berdiskusi ini. Oke. Nih saya tunjukkan dulu kepada Anda. Sebentar, tapi apakah ini ya, Pendeta Bom-Bom menjelaskan, Pendeta Bom-Bom menjelaskan iman Tritunggal nih. Paham lagi, tapi tidak ada tidak tepat. Tidak saling, karena melengkapi. Dia kan fungsinya kan untuk menulis. Belum paham lagi. Kelamaan. Saya cukup puas. Dia pun menjelaskan bahwa dia kita siapa. Mumet, yang ada itu mumet, orang dengar tuh mumet. Allah pribadi hakikatnya pulpen Allah punya pulpen 3 pribadi. Mumet, yang ada itu mumet. Nah, itu Bang yang saya bilang itu.
inilah orang-orang yang menunjukkan Kristus di dalam dirinya. Saya aja belum tentu bisa, apalagi melalui media sosial. Ya, kita ambil bagian masing-masing, Bang. Begini, bagian masing-masing. Orang yang yang pelayanannya di medsos seperti ini tentu berbeda. Challenge saya itu adalah coba statement saya itu biblikal atau enggak gitu loh. Seperti betul. itu. Ada nggak hipostasis union dalam Alkitab? Ada nggak? Enggak. Ada nggak Tritunggal dalam Alkitab? Ya enggak ada, Bang. Ya Enggak, udah, kalau nggak ada, terus orang bilang nggak ada, ya nggak apa-apa, nggak usah disesat-sesatkan. Kalau Anda ingin menjelaskan Tritunggal, silahkan. Ya betul. Tetapi yang saya lihat, Bang, ketika orang jelasin Tritunggal, biasanya orang Islam itu biasanya dia malah lari terkentut-kentut, malah ketawa. Efektif menurut dalam pengalaman saya nggak efektif kok. Masa saya harus bilang efektif? Nggak efektif. Begitu. Lebih bagus jelaskan saja apa yang ada dalam Alkitab, bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah satu. Bagaimana kok bisa begini? Jadi Bapa di surga mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Kenapa kok diutus? Untuk menyelamatkan manusia. Jadi Anda harus percaya kepada Yesus yang diutus oleh Bapa di surga. Begitu. Anda harus mengikuti dia, menjadikan dia sebagai Tuhan, sebagai Tuhan Anda. Apa maksudnya menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau sebagai Tuan? Banyak orang berpikir menjadikan Yesus sebagai Tuhan artinya menjadikan Yesus sebagai jenis partikel tertentu. Bukan begitu. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan artinya menjadikan Yesus sebagai Tuan. Yesus harus dibuat menjadi raja penguasa hidup dia, yang mengatur dan mengendalikan dia. Yesus tuh harus bertahta. Yang pegang kendali seseorang itu harus Yesus. Begitu. Betul. Itu maksudnya membuat Yesus jadi Tuan, jadi Tuhan tuh maksudnya itu. Itu yang dibilang Alkitab tuh itu. Gitu loh. Bukan membuat Yesus jadi, oh Yesus berarti sejenis partikel tertentu. Bukan. Karena banyak orang berpikir seperti itu. Jadi Tuhan juga dia. Makanya orang Kristen yang sejati harus diperintah oleh Bapa di surga dan juga diperintah oleh Tuhan Yesus dan juga diperintah oleh Roh Kudus. Jelas itu, Bang. Gak mumet-mumet pulpen 3, hakikat mumet, Bang. Apa yang didapat dari situ gak ada, Bang. Itu makanya kekristenan itu membentuk seseorang, menjadikan seseorang menjadi manusia-manusia yang dikendalikan hidupnya oleh Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti simple. Orang tuh langsung nangkep. Oh iya ya. Berarti saya harus Bang, harus takluk tunduk kepada Bapa di surga? Iya. Kepada Yesus juga? Iya. Kepada Roh Kudus juga? Iya. Begitu. Simple kan? Iya. Begitu. Karena daripada pulpen 3 ya. Hakikatnya fungsinya sama. Apa yang diomong juga yang ada orang muntah. Itu yang saya beritakan supaya teman-teman paham. Menurut ya. saya, Bang, ya menurut saya ibaratnya negara Amerika. Di negara Amerika itu seperti ini, tetapi seseorang yang bersaksi seperti itu dia tidak pernah melihat Amerika itu bagaimana sebenarnya. Jadi seperti yang Abang beritakan. Betul, Bang. Jadi, Bang, gini. Pertama begini, untuk hal-hal kosmik, saya bilang kan, untuk hal-hal yang bersifat kosmik,
bagaimanakah mereka, bagaimanakah relasinya, itu memang nggak bisa kita jelaskan, Bang. Jadi nggak usah maksa begitu. Hal yang dipentingkan adalah bagaimana kita hidup. Bagaimana hubungan Bapa, Putra, Roh Kudus? Kita nggak tahu, Bang. Karena kita belum naik ke surga. Iya, kita belum naik ke surga. Begitu. Ya. Itu ke dunia supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke lah, ya Bang. Baiklah Bang, artinya semua itu adalah ujian Abang dan cobaan. Yang penting Abang itu tetap fokus dalam untuk menyatakan Kristus di dalam diri. Ya. Kalau sekarang Itu terus terang saja Bang, saya belum bisa fokus. Sekarang saya masih terganggu dengan para begundal-begundal inilah. Gitu. Makanya saya suruh mereka itu naik begitu. Jadi kita kasih dulu kesempatan kepada mereka, Bang, ya. Oke? Oke lah. Selamat malam. Malam, Bang. Tuhan berkati ya, saya turunkan. Ayo silakan yuk. Yang mengatakan bahwasanya saya sesat, yang mengatakan bahwa statement saya tidak biblikal, yuk silakan. Jangan nomor 3 dan nomor 6 terus. Nomor 3, nomor 6 ini paling laris. Teman-teman. Ayo silakan. Sekali-kali pilih nomor 1, pilih nomor 1 udah, nomor 2 kayaknya belum nih. Yuk, nomor 2. Ayo silakan nomor 2. Karena ada yang ngomong sama saya begini. Edis itu saksi Yehova. Kenapa Edis saksi Yehova? Karena Edis katanya Edis Yesus itu Tuhan. Berarti Edis itu saksi Yehova. Ayo silakan naik ke sini. Siapa orangnya? Rudi Iskariot. Ayo silakan, Rudi Iskariot ayo naik ke sini. Rudi, silakan Rudi. Rudi Iskariot atau pengganti Rudi, coba di kolom komentar yang mengatakan Yesus itu Tuhan, dia seorang saksi Yehova. Coba naik ke sini. Coba naik ke sini.